Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Indra Kurniawan yang sedang mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 5. Saya berasal dari SMA Negeri Mojoagung, Kabupaten Jombang. Hari ini saya akan mempresentasikan trapesium usia sesuai dengan tugas yang telah diberikan. Baik, Bapak Ibu, ini adalah trapesium usia saya. Dalam trapesium usia ada beberapa nanti yang harus saya jawab terkait pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan petunjuk di Learning Management System program Guru Penggerak. Baik, di sini adalah usia sekolah, di mana saya usia 0 sampai sebenarnya umur 30 tahun, karena saya langsung ke S2 dan ada jeda 2 tahun kalau tidak salah. Kemudian selama kuliah juga ternyata saya sudah bekerja begitu sejak umur 20 tahunan hingga umur 60 yang secara umum itu adalah usia pensiun. Untuk umur saya sendiri sekarang umur 36. Nah, ada pertanyaan yang saya jawab di sini, apa peristiwa positif dan negatif, apa yang pernah saya rasakan peristiwanya, baik itu positif maupun negatif. Jadi saya masih ingat ketika saya umur 11 tahun. Kemudian ini yang merah ini mewakili negatif, yang hijau ini mewakili positif. Jadi saya akan jawab langsung kedua-duanya ini, jadi termasuk juga yang terlibat. Jadi mohon maaf ketika ada beberapa nama yang harus saya sebutkan di sini dalam rangka untuk tugas trapesium usia sebenarnya. Jadi pada waktu itu umur 11 tahun itu saya masih SD, Bapak Ibu. Di mana pengalaman negatifnya adalah terbalik mengibarkan bendera. Nah, ini terbaliknya ini bukan tanpa alasan. Jadi waktu itu saya bersama teman saya, namanya Tiawan, satunya Ina. Ina ini perempuan yang biasanya bawa bendera di tengah, dan Tiawan. Kami hari Sabtu itu latihan bersama-sama untuk upacara hari Senin. Kebetulan waktu itu tidak ada guru pendamping. Saya lupa ada tugas apa, begitu gurunya sampai tidak bisa mendampingi. Sehingga kami latihan waktu itu sendiri, bertiga, untuk mengibarkan bendera. Waktu itu sempat terjadi perdebatan, benderanya itu merah dulu atau putihnya dulu. Merah kemudian bawahnya putih atau putih kemudian merah. Lah Tiawan ini luar biasa. Dia memberikan argumentasi yang keren. Argumentasinya begini, benderanya nanti itu putih dulu terus merah. Saya tanya, lah kenapa kok putih dulu terus merah waktu masih SD? Tiawan ini membandingkan dengan seragam sekolah. Seragam sekolah kita itu waktu SD atasnya warnanya putih, bawahnya merah. Celananya itu merah, atasnya putih. Nah, waktu itu saya kok ya percaya saja. Akhirnya ya setuju-setuju saja dan kami latihan mengibarkan bendera putih merah. Ina juga waktu itu oke-oke saja. Akhirnya kami latihan dengan semangat waktu itu. Hari Senin tanpa merasa bersalah waktu pengibaran bendera, ya kami mengibarkan bendera putih dan merah. Ya Allah, putih dan merah. Yang gitu. Setelah itu, guru olahraga kami namanya Pak Cahyo, itu datang ke kami, benderanya itu akhirnya tidak dikibarkan ketika upacara. Ya, tidak dikibarkan, selesai sudah kami disuruh kembali masuk ke barisan petugas upacara seperti biasanya. Setelah selesai, barulah kami ini dimarahi habis-habisan sama Pak Cahyo. Yang salah satunya menanyakan, kenapa kok putih merah? Itu kebalik. Lah kami ini merasa itu tidak terbalik. Karena latihan kami memang putih merah. Kami juga baru tahu kalau itu terbalik setelah dimarahi habis-habisan. Lah Setiawan ini anaknya lugu menjawab, saya samakan dengan seragam sekolah. Waktu itu SD atasnya putih, bawahnya merah. Nah, sambil bilang gitu ketawa, akhirnya ditampar Setiawan. Selain Setiawan, saya ditampar, Ina ditampar bertiga. Ya Allah, Setiawan. Sampai sekarang masih ingat. Padahal itu kalau saya hitung melalui trapesium usia, dari usia saya sekarang, itu sudah 25 tahun yang lalu, masih membekas. Luar biasa sekali.
Kemudian yang positif itu ketika lomba busana muslim waktu itu dadakan peringatan Maulid Nabi di sekolah SMA waktu itu disuruh mewakili dengan waktu itu Ismi Hidayatul Rohmah. Ismi saya masih ingat. Berdua untuk mengikuti lomba busana muslim. Akhirnya kita latihan di rumahnya Ismi itu di musola dan waktu itu didampingi oleh kakaknya sendiri, kakaknya Ismi. Nah, waktu itu kami 2-3 kali untuk latihan, kemudian terus-terusan berjalan, belum pakai busana muslimnya, masih pinjam-pinjam kemana, nggak tahu waktu itu. Akhirnya dapat busana muslimnya, dan waktu pelaksanaan lomba busana muslim, alhamdulillah yang tidak disangka-sangka kami juara 1. Itu luar biasa sekali. Jadi peristiwa positifnya itu adalah lomba busana muslim, yang negatif adalah sengaja terbalik mengibarkan bendera. Ya Allah. Nah, itu tentang 2 pertanyaan awal di trapesium usia. Pertanyaan berikutnya ini adalah dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang, gitu ya. Dan mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa yang sekarang. Jadi kalau dampak emosi ini melalui roda emosi Platzik, saya bisa mengambil beberapa begitu. Yang pertama jelas kalau yang negatif tadi, saya itu terkejut. Jelas terkejut karena sepertinya itu pertama kali saya ditampar guru. Yang kedua adalah bingung kenapa kok itu bisa salah dan memang salah dari awal. Kemudian tentunya setelah tahu itu salah, saya menyesal, ada penyesalan. Tapi juga sekaligus gembira karena yang ditampar enggak saya saja, ya Tiawan ya teman saya. Di situ tuh membekas sekali sampai sekarang, padahal kalau dihitung dari tadi di trapesium usia itu sekitar 25 tahun yang lalu. Luar biasa sekali. Jadi pengalaman ini masuk kategori memang pengalaman adalah guru yang terbaik. Mungkin itu yang bisa mengingat sampai sekarang gitu ya momennya. Kalau yang positif tentunya saya senang dan terkejut, tidak menyangka kalau bisa sampai mendapatkan peringkat pertama waktu itu. Jadi usaha yang kami lakukan, saya dengan Ismi waktu itu membuahkan hasil. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi masih bisa dirasakan mungkin karena pengalaman itu pertama kali ya. Jadi masih teringat sampai sekarang. Dan momen-momen itu ketika saya ingat-ingat kadang saya tuh senyum-senyum sendiri. Nah, ini terkait dampak emosi dan apa yang saya rasakan. Berikutnya, apa pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi. Jadi saya menyadari pada trapesium usia saya pada 25 tahun yang lalu dan juga 20 tahun yang lalu itu akhirnya saya flashback begitu trapesium usia, dan saya tidak menyangka ada sebuah metode yang bisa melakukan flashback seperti ini. Dan juga bisa menjajaki sejarah usia saya hingga sampai yang nantinya ke depan sampai ke pensiun menggunakan trapesium usia ini. Jadi ini bisa dibilang trapesium usia sesuatu yang baru untuk saya. Kalau untuk roda emosi ini, Platzik ini, saya bisa lebih banyak mengenal model-model emosi yang nantinya membuat saya lebih bisa memahami siswa saya terkait peran sebagai seorang guru terhadap peserta didik saya. Jadi ketika ada perasaan-perasaan seperti ini, saya bisa melakukan sesuatu yang tadinya itu saya kira sebuah karakter, ternyata ini adalah emosi. Sehingga proses belajar mengajar akan tercipta dengan baik. Tentunya saya akan memilih untuk peserta didik saya berusaha keras sebenarnya agar emosi yang keluar adalah emosi-emosi yang positif. Sehingga proses belajar mengajar lagi-lagi bisa lebih baik, karena ketika ada emosi yang negatif akan berpengaruh terhadap penyerapannya, termasuk juga kualitas penyerapan peserta didik kita terhadap materi yang sudah disampaikan, diberikan. Ini terkait trapesium usia, roda emosi, dan peran saya sebagai seorang guru terhadap peserta didik. Bagaimana menuliskan nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat
Di situ ada kata guru, murid belajar makna peran. Jadi saya merasa tidak ada yang bisa menggantikan peran guru dalam proses belajar mengajar di kelas. Karena guru dapat memberikan pengalaman berharga bagi murid untuk bisa lebih memahami makna kehidupan. Jadi mereka tidak hanya belajar mata pelajaran saja, belajar materi saja, belajar bab-bab tertentu pada sebuah buku, tapi juga mereka mempelajari makna sebuah kehidupan. Karena kita menyadari karakter-karakter mereka harus berkembang di kemudian hari. Tidak cukup hanya sekedar belajar teori-teori, tapi praktek mereka, kompetensi mereka, sikap mereka di luar sana juga akan memiliki peran terhadap apa yang akan mereka lakukan. Jadi Bapak Ibu, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait trapesium usia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada tugas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.